Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu kembali dengan channel Abah Tepis Wiring, yang mana pada kali ini kita mau fokus pada salah satu jenis tanaman. Tanaman tersebut yaitu tanaman pusaka. Dan tanaman pusaka tersebut pemirsa, aslinya konon katanya dari tempat ini, dari tempat sekitar sini pemirsa. Ini adalah daerah Cikajang ya, dari tempat ini. Makanya untuk video kali ini khusus akan mengungkap cerita atau asal usul pohon tersebut ya. Dan kita akan menemui seorang tokoh seniman bonsai dan sesepuh juga. Terus dia itu juga seorang trainer yang ada di daerah Cikajang. Kita temui dan kita akan cari tahu tentang pohon pusaka yang ada di daerah Garut, terutama di daerah Cikajang. Dan jangan lupa pemirsa, like, share, komen, dan subscribe ke channel Abah Tepis Wiring. Pemirsa, kita temui ya, ayo. Ya, ini dia. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa, mungkin pemirsa tahu yang khusus orang Cikajang. Halo, orang Cikajang ya. Ini Bapak Engkun ya. Dan ini Abah sedang berada di tempatnya Pak Engkun, dan Pak Engkun akan bercerita tentang pohon pusaka ini, terus perkembangan bonsai yang ada di daerah Cikajang ini. Pak Engkun, mungkin Pak Engkun bisa dijelaskan secara garis besarnya. Konon katanya pusaka itu banyaknya berasal dari daerah sekitar sini ya. Apakah betul? Silakan. Menurut cerita memang ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa yang namanya pohon pusaka ini, atau bahasa Latinnya ini Timonius sp ini memang berasal dari daerah perkebunan, bekas perkebunan yang dulunya katanya ini pohon pusaka ini berasal dari negara Belanda. Iya. Itu dari sumber berita dari orang tua dulu saya. Iya. Nah, mari kita perlihatkan, ini mungkin bekas-bekasnya yang ini sangat keramat juga menurut saya ini kan. Iya. Ya. Nah, kita perlihatkan sejarah awalnya. Pertama yang saya dulu nggak tahu ini, belum tahu masalah seni, nggak tahu masalah bonsai. Dan sekarang saya juga berpikir kenapa saya harus begini gitu kan. Iya. Seolah-olah saya merasa kecewa juga. Seharusnya saya ini punya prinsip harus bisa melestarikan, karena inilah manusia kan. Iya. Nah, termasuk salah satunya tempat-tempat ini, coba kita lihat ini yang saya tanaman ini. Tuh pusaka gede-gede. Iya. Nah, gede-gede. Nah, sampai saya sering bongkar-bongkar di sini karena dianggapnya ini udah ditelantar gitu. Iya. Nah, untuk lebih lanjutnya mah kalau bisa ini masih kita tunjukkan aja. Iya. Boleh. Kita pemirsa, kita lihat ya. Saya sangat merasa prihatin lihat ini fisik bangunan kan. Peninggalan Belanda ini katanya ini. Jadi memang betul ini peninggalan Belanda. Cuma di sini dulu saya kan ini. Di batas area ini pusaka gede-gede. Iya. Jadi begitu pemirsa. Di sini dulu tempatnya ada pohon pusaka yang paling besar di sini ya pemirsa. Ya. Terus kemudian pusaka ini kenapa kok bisa menyebar ke pemukiman? Nah, nanti kita tanya-tanya. Oke, Kang Kun, di mana lagi ada pusaka yang tumbuhnya lagi selain di tempat ini? Ini pemirsa, katanya tempat ini emang dulu itu tanaman pusaka semua ya, sekitar tempat ini. Karena untuk diketahui pemirsa bahwa tempat ini adalah peninggalan Belanda dulu ya. Ini peninggalan Belanda pemirsa. Ya. Ini kita lihat bangunannya aja memang konstruksi bangunannya ini memang betul-betul kelihatan juga ya. Dari potongan rumahnya gitu kan, ini peninggalan Belanda.
Nah, kenapa tanaman ini dinamakan tanaman pusaka? Gitu. Sementara yang namanya pusaka itu peninggalan ya, Iya. peninggalan. Gitu. Jadi Kang Kun sampai saat ini para pembonsai khususnya yang ada di Cikajang belum tahu nama asli dari tanaman ini ya, Iya. dari tanaman ini, gitu kan? Makanya diambillah. Ini peninggalan, udah aja dikasih nama pohon pusaka, gitu. Oke, Kang Kun, kita cari lagi. Ya pemirsa, sekarang kita sudah berada di tempat yang lain dan kita bisa lihat ini masih ada pohon pusaka. Bekas-bekas. Nah, ini bekas zaman dahulu katanya. Ketika dibongkar, ini yang salah satunya yang ini. Ini akar ya kayaknya. Tumbuh dari Tumbuhnya. akar. Iya, ini tumbuhnya dari akar Ya. pemirsa. Ketika dulu itu pertama kali mungkin dibongkar ya. Iya. Nggak tahu pohonnya, nggak tahu dibawa kemana. Ini tinggal sisa-sisanya. Ini ya untuk para pembonsai yang ada di Cikajang, tempat inilah asli tanaman pusaka yang pemirsa para seniman bonsai punya pohon pusaka. Dari sinilah tempatnya ya, Kang Iya, Kun ya. betul. Dari sinilah. Oh. Kemudian Kang Kun, mungkin Kang Kun tahu, Kang Kun eksperimen ketika tanaman pusaka untuk dijadikan bahan bonsai itu tahun berapa kira-kira? Silakan. Perjalanan. Tapi yang lebih enak yang kita duduk aja ya, Mas. Iya, boleh. Pemirsa sambil duduk katanya. Ya pemirsa, kita ngobrol kembali bersama Bapak Angkun. Ya Bang Kun, kira-kira nih ketika pohon pusaka mau dijadikan bahan bonsai ya sama seniman-seniman pembonsai yang ada di Cikajang, eksperimennya itu kira-kira tahun berapa? Silakan Kang Kun. Baik, akan saya ceritakan menurut yang saya tahu gitu ya, Mas. Jadi gini, kalau nggak salah itu ramainya perbonsaian di Cikajang, kalau nggak salah itu kan Ya. mulai ada pameran, kita bicarakan ada pameran aja lah tahun 93. Dari tahun 93 mungkin kita bicara dengan gaya-gaya ortodok yang mungkin kita belum tahu asal usulnya bonsai seperti apa. Iya. Bonsai itu kan Iya. tahu kan gitu. Ya. Sampai saat ini juga saya masih nggak tahu gitu. Kebetulan di sini di Cikajang, khususnya Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya ini banyak saudara-saudara, teman-teman termasuk di sini para maestro bonsai Cikajang. Saya bangga dengan Cikajang. Ya. Cuman saya juga berharap dengan adanya para pakar, para maestro atau para ahli di sini, seniman bonsai khususnya itu, saya berharap mudah-mudahan bisa menjaga atau sedikitnya gitu ya, sedikitnya kita mempertahankan pohon pusaka itu sendiri. Ya. Kenapa? Pohon pusaka kalau digali-gali sebenarnya masih itu, kalau kita sebelum bicara lebih jauh kan gitu. Ya. Nah, kita bicara dulu ke patokan dalam pusaka. Saya berharap Ya. rekan-rekan yang ada di Cikajang, mudah-mudahan pusaka itu tetap diabadikan, tetap dirawat, bahkan kita harus mampu untuk menjadikan bahwa pusaka itu menjadikan pohon apa istilahnya Sebagai maskot gitu. iya, sebagai maskot ya itu. Nah, jadi kita akan derajat dari Cikajang karena ini salah satunya. Kenapa? Judulnya juga bukan judul, kita punya nama dari tahun 93 kalau nggak salah. Muncul lagi tahun 2000, perjalanan saya pribadi saya kan awalnya itu tahun 93 itu sampai tahun 2000 ya, ceritanya itu saya punya sejarah bahwa saya merasa bahwa waktu itu saya senang di pohon, cuma saya juga belum tahu namanya pohon gimana. Bonsai itu saya bicara bonsai. Nah, waktu itu saya berusaha menggali bukan jenis pohon pusaka. Kebetulan saya mondar-mandir
istilahnya tengok ke tempat atau halaman orang, saya kebetulan ada pohon azalia itu kan, Ya, saya beli itu. Sudah saya beli, saya punya pemikiran begini, itu merasa spontanitas juga. Nah, akhirnya saya punya teman ya, kebetulan dia tuh mapan lah di bidang materi. Nah, saya kasihkan. Ya. Nah, itu ceritanya, saya kasihkan, kemudian saya ngobrol-ngobrol gimana kalau perbonsaian di Cikajang ini segar lagi gitu. Ya. Kebetulan saya ketemu sama seseorang, saya nggak mau bicarakan siapa orangnya, cuma di sini saya tetap akan menghargai bahwa Cikajang itu banyak Betul. di sana para pakar, Ya. para seniman bonsai. Nah, Di situ awal-awalnya saya bukan, mohon maaf untuk orang Cikajang, saya bukan mengklaim kan itu kan. Iya. Ya itu. Tapi saya ini menceritakan bahwa kita itu sih gimana ya, saya bingung juga. Tahun 2000 terjadinya bonsai itu kembali kepada alasan yang awal itu ya. Ya. Saya kasihkan asal iPhone azalia itu, kemudian saya memotivasi seseorang, akhirnya dia ngerespon, lalu dia katanya berburu itu sebelum kita berbicara pusaka. Nah, saya berusaha berburu karena saya hobi berburu, lalu taruhlah kita lah diimbangi, dapat 2 kasihkan 1, dapatkan 1, Ya. kita simpan 1, akhirnya kita jadi semangat juga gitu. Kebetulan waktu itu di perkumpulan bonsai itu banyak istilahnya pengurus katanya itu. Itu saya belum masuk ke istilah apanya komunitas atau istilahnya persatuan belum. Ya. Karena saya belum begitu, karena saya dianggap pemalu lah waktu itu kan. Ya. Nah, waktu itu saya ngobrol, akhirnya berburu lah dengan istilah apa ya, tanpa dasar pengalaman berburu karena hobi, ya dia kejar pusaka karena banyak pusaka. Dari situlah mulai rekan-rekan, termasuk para di sini ada seorang pakar ahli yang udah berhasil, Pak Haji Ucak gitu lah. Saya bangga dengan beliau gitu. Termasuk di sini juga ada namanya pengurus kita Pak Wawan, termasuk Pak Haji yang sebagai kita yang sekarang. Di situ booming pusaka ramai. Nah, berjalannya pusaka di situ karena mungkin berbicara tentang pemahaman atau kita belum tahu caranya untuk pengembangbiakan atau kita ngebonsai. Ya. Ya dianggapnya bahwa pusaka itu rentang katanya. Rentang kan contohnya mati ranting lah, inilah. Padahal menurut saya sekarang nyadar bahwa pusaka itu bisa juga pohon subur, berhasil sampai jadi pohon yang indah lah, katakanlah dari bonsai itu kan. Karena mungkin harus punya ilmunya. Nah, sekarang mungkin saya juga udah berpikir dari tahun 2000 sampai perjalanan yang sekarang 2021 kalau nggak salah, saya banyak pengalaman. Ternyata ada seorang tokoh, beliau itu memiliki pohon pusaka sampai dia punya prestasi juga gitu. Nah, disitulah mulai bangkitnya pusaka. Ini miliknya Pak Wawan, Pak Wawan. Nah, disitulah kemotivasi. Berkat beliau lah anak-anak sampai banyak yang pohon pusaka tadi istilahnya diacuhkan. Ibaratnya seolah disepelekan, nah itu digali. Nah, disitulah perekonomian untuk Cikajang. Kita bicara masalah pohon ya. Perekonomian walaupun salah kadarnya itu, kita nggak tahu itu banyak menghasilkan lah untuk kita semua. Ya. Namun saya ada situlah karena mungkin masih dalam keadaan belum terorganisir gitu maksudnya. Belum begitu istilahnya kita bisa maju bareng-bareng. Karena masing-masing punya kegiatan. Nah, disitulah timbulnya saya sekarang. Kenapa? Saya merasa kecewa juga. Ternyata pusaka yang ada itu hampir punah. Ya, kenapa dibilang saya punah? Kenapa? Yang sebagian dulu yang saya barusan bilang kan tadi kan, pohon yang paling gede mah itu bongkar-bongkar dan begitu saja. Karena dasarnya minim pengetahuan. Nah, sekarang saya merasa kecewa juga. Merasa apa ya? Kalau orang silama kaduhung gitu kan. Ya. Di situlah saya berpikir. Saya akan buka-buka juga sejarah, kita balik ke sejarah masalah pusaka. Pusaka itu katanya, pusaka itu berasal dari negara Belanda katanya. Dulu perkebunan ini kan perkebunan PDAP. Awalnya Baron Maud katanya itu kan. Memang saya itu sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya saya juga mempelajari sejarah ini. Nah, itu saya bingung juga, Mas. Kenapa bingungnya? Kok di negara Belanda
nggak tahu kan, kita mungkin nggak mau cari tahu atau kita belum bisa menemukan sumber dari mana itu, apakah bisa dipertanggungjawabkan bahwa pusaka itu di negara Belanda ada atau enggak. Tapi yang saya jadi kebanggaan saya di daerah Cikajang, khususnya Kabupaten Garut ini, bekas perkebunan ini milik penguasa Belanda ini, ternyata dia membawa sesuatu, yaitulah bunga pohon pusaka. Itu yang saya bangganya. Nah itu pemirsa, jadi maksud Abah itu begini ya pemirsa, bukan maksud untuk, maaf nih buat para pebonsai seniman bonsai yang ada di Cikajang, bukan bermaksud apa-apa, tapi di sini di video ini channel Abah Tepis Wiring ini pemirsa hanya ingin mengetahui cerita singkat tentang pohon pusaka ini. Dan ternyata pemirsa pohon pusaka ini berasal dari daerah Belanda ya, dulunya itu. Nah, di sebuah perkebunan teh, dan perkebunan tehnya cuma ada di sini ya, cuma perkebunan ini ya. Ini yang ada. Nah, yang ada cuma ada di perkebunan ini. Nah, itu yang jadi anehnya pemirsa. Nah, kemudian kenapa cerita ini mau saya angkat? Kenapa cerita ini mau saya informasikan kepada para seniman bonsai semua, khususnya untuk penghobi pohon pusaka ya. Nah, ini supaya Anda semua, maaf ya buat seniman bonsai yang ada di Cikajang, supaya pemirsa semua tahu lah gitu kan, bahwa pohon pusaka ini berasalnya ya memang dari sini, dari sekitar sini pemirsa. Kita bisa lihat tadi itu masih ada tumbuh itu dari akar, entah tahun berapa dulu dibongkarnya ya. Itu saya juga pelakunya itu ya. Nah ini pelakunya bisa. Waktu dia bongkar dulu itu yang paling gede katanya, ya di situ, dan bekasnya masih ada. Nah, istimewanya pusaka itu ketika dia meninggalkan akar, kemudian turun berganti musim hujan, dia itu bisa tumbuh akar sekecil apapun. Benar. Terus bisa Kang Kun ceritakan keistimewaan yang lain loh, kenapa ini tanaman bisa dijadikan bahan untuk dibonsai ya. Silakan Kang Kun. Keistimewaan pohon pusaka yang saya sadari sekarang, menurut prinsip saya inilah, saya ini memang punya dasar, saya diberi suatu anugerah atau kelebihan sama Yang Maha Kuasa. Walaupun pada dasarnya dibandingkan dengan orang lain, mungkin saya itu gak ada apa-apanya. Cuman saya ingat lagi bahwa saya berprinsip harus ketika ada suatu hobi itu namanya seni. Ya betul. Kaitkanlah dengan salah satunya. Maka saya punya prinsip, seorang seniman itu saya ini berpikir bahwa saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Maka saya harus selalu belajar dan mencari tahu. Nah, dari situlah saya akan mengungkapkan kenapa saya mengatakan pusaka punya kelebihan, atau di mana kelebihannya pusaka. Menurut saya pribadi, yaitu pusaka itu biasanya di pohon pusaka itu formal, susah, jarang, karena kan pohonnya di alam bebas sih, pohon taman. Nah, salah satunya keistimewaan pusaka pertama dari tekstur kulit yang berbeda lah, mungkin bisa dibandingkan dengan lain, walaupun ada yang mirip, tapi warna daun dan bunga. Kedua, tumbuhnya katanya waktu dulu itu berpikir di hawa panas nggak kuat kan. Ternyata sudah saya bawa ke Banjar, yang sampai ke Sulawesi kan, nyampe katanya kabarnya itu alhamdulillah bagus. Cuman ada perubahan di warna daun kalau daun dengan panas. Nah, kelemahannya pusaka satu. Ya, satu kelemahannya itu apa? Nah, pusaka itu harus semprot itu, karena itu kan daun kan ada hama-hama. Nah, hama-hama itulah, katakanlah kutu loncat atau berangkat di sini kan, itu kelemahannya. Padahal di kelebihannya itu banyak. Nah, kelebihannya menurut saya pribadi sebagai yang senang gitu di pohon-pohon gaya bebas, termasuk gaya-gaya PBBI, saya senang di seni pahat juga. Saya senang, yaitu lebih dominan ke gaya ekstrim gitu. Dan saya, mohon maaf, bukan saya seorang seniman, saya adalah pecinta seni gitu. Mohon maaf ya itu. Mohon maaf ini ke guru-guru saya. Tapi saya punya satu anugerah yang diberikan sama Kuasa itu di seni pahat. Dan saya berusaha menggali skill saya pribadi yang dicurahkan ke pohon itu sendiri. Gimana caranya? Nah, ceritanya juga banyak ya. Sebagian orang
Kalau pohon pusaka itu yang awal-awalnya dilirik-lirik bingung juga kan kayaknya kadoyok ngebonggo di atas karena kakinya keseimbang. Betul. Nah disitulah saya mulai berpikir, karena punya kunci satu adalah yang batang kayunya itu, yang dagingnya itu kan keras, tahan lama, tahan lapuk lah katakan itu. Nah disitulah saya berpikir untuk dipahat. Walaupun pada dasarnya waktu itu saya belum diakui bahwa bonsai itu katanya nggak ada ini di. Namun kalau saya perjelas menurut prinsip saya, namanya bonsai itu tetap unsurnya adalah seni. Seni adalah curahan hati, kebebasan. Maka mau tidak mau menurut pola pikir saya itu sedikitnya tetap ada unsur pemaksaan. Cuma di sini ada keterpaduan, ada suatu kekompakan yang dikatakan dari mufakah. Di situ ditentukan oleh para ahli. Nah di sini contohnya hal kecilnya kita berbicara tentang apa istilahnya panjang dan pendeknya maksudnya. Contoh seperti itu. Kenapa dibilang panjang harus panjang misalnya? Panjang karena kan besar, pendek artinya kecil, itu aja. Nah di situ ada rumus seperti itu. Nah saya kembali lagi ke potensi pohon pusaka. Kalau pohon pusaka, saya punya kepuasan tersendiri. Kenapa? Mahat yang tadi saya kembali bilang bahwa tadinya yang nggak dilirik bahkan perlu berat katanya saya upayakan, tapi ternyata alhamdulillah banyak yang orang sila terobsesi juga. Kadang-kadang kita tadinya dilirik sebelah mata, mohon maaf mau seberapa karena bingung juga gitu kan, termasuk saya sendiri. Tapi saya udah usahakan untuk ditampilkan dengan pertama yang maksud saya penampilan karakter batang. Kedua adalah bahwa bonsai itu harus hidup. Seni bonsai, nah disitulah maka saya di sini berbicara. Saya selalu teliti berapa persen. Itu hitungannya bukan masalah teori gerak dasar atau teori gimana istilahnya cara bantingan, bukan. Saya bicara tentang berapa persen saya bicarakan di seni pahat ini. Berapa persen dari kita memperlihatkan karakter batang. Karena di situ gayanya gaya bebas, termasuk seni pahat juga kan. Berapa persen itu diperlihatkan supaya itu karakter-karakter alaminya itu kelihatan, oh ini batangnya enak, ada kesan, kelihatannya seperti ya katakannya itu alami ya. Kedua harus diimbangi juga bahwa pohon itu hidup. Nah maka saya berbicara berapa persen tanda-tanda kehidupan itu sendiri. Nah di situ saya untuk saya pribadi saya selalu belajar ke rekan-rekan khususnya para ahli, tapi saya punya prinsip. Saya gali sendiri dengan cara saya sendiri. Nah, makanya saya dari sini selalu berusaha untuk lebih bijak ke pohon. Dan saya selalu menghargai karya orang, bahkan saya gurui. Tapi selama itu saya ada ide saya sendiri, saya rubah termasuk seni pahat itu. Nah disitulah saya bicara kembali patokan dasarnya bahwa pusaka itu punya kelebihan. Nah itu pemirsa, ternyata di pohon pusaka banyak kelebihan, cuman satu aja. Kelemahan dari pohon pusaka itu, ada yang bilang bahwa pohon pusaka itu cepat mati ranting karena ada misalkan ada serangga ya. Nah itu bisa disiasati pemirsa. Yang pertama itu, yang kedua seni itu bebas. Seni, hargai kebebasan seninya, gitu kan. Contoh seperti begini, ketika kita buat para pemula ini ya, buat pemula, maaf bukan saya sama Pak Gun menggurui, buat para pemula begini. Ketika kita punya pohon pusaka yang susah untuk dijadikan, ini mau gaya apa ya, gitu ya. Nah ada alternatif pemirsa, kita ambil itu bahan pusaka bonsai gaya bebas seperti kata Kang Kun. Apa? Sertai dengan satu pahatan ya menuju ke relief, gitu kan. Seni pahat, seni ukir. Nah itu kita satukan pahat dan seni ukir. Nah baru itu kelebihannya pusaka. Nah gitu pemirsa. Jadi maksud Abah sekali lagi buat para seniman yang ada di seniman bonsai yang ada di Cikajang, bukan maksud apa-apa. Betul. Saya cuma menelusuri tentang pohon pusaka. Sebetulnya ini pusaka itu pohonnya namanya apa, pohon apa. Nah ternyata sampai saat ini belum ada yang tahu. Cuman latinnya Timonius sp itulah. Nah pusaka artinya itu peninggalan pemirsa. Kang Gun. Pusaka itu peninggalan. Makanya keramat.
orang tua dahulu ketika tidak tahu, minim ketidaktahuan tentang pohon itu kan, ini pohon apa ya namanya misalkan, karena tidak tahu udah aja ini kita wariskan sama cucu kita. Sepertinya seperti itu pemirsa, kayaknya seperti itu ya. Iya, makanya sama kita disebut bahwa pohon itu adalah pusaka karena itu peninggalan. Sedikit saya nambahin gitu. Iya. Kenapa dibilang pusaka? Karena mungkin saya pernah, kalau nggak salah, tahun 79, saya udah mulai ingat gitu kan. Ibu saya tuh waktu masih ada itu sering nanam mas, nanam pohon itu halaman nanam. Tahu-taunya udah dikarungin. Dikarungin. Siapa ya? Yang beli mah katanya orang Bogor, dibawa ke Bogor, dibawa ke, bisa juga ke Jakarta mungkin. Alasannya untuk tata kota. Itu kalau dulu gitu, dari dulu wah udah mungkin udah sebar kemana gitu kan. Tapi sayangnya itu anehnya gitu. Kenapa itu? Ada pertanyaan, pusaka tidak cocok di hawa dingin, di hawa panas. Padahal yang saya tahu tuh 79 itu udah dibawa-bawa sampai ke Bogor segala macam. Sampai sekarang juga kan orang Bogor saya nyari-nyari. Tuh bisa gitu. Jadi salah ketika kita. Salah ketika para seniman bonsai menyebutkan bahwa pusaka ini tidak cocok di hawa panas. Ya ternyata tahun 79, tahun 80 pusaka ini sudah dibawa ke kota sana ya. Iya, betul. Nah, itu buat orang-orang kota nan jauh di sana, ketika seandainya Anda semua punya pohon pusaka, ya tempatnya dari sini dulunya itu ya. Dia dari daerah sini, daerah Cikajang. Ya. Oke pemirsa, kayaknya untuk di video kali ini kayaknya Abah sudah puas nih tentang mengorek gitu kan sedikit tentang pohon pusaka ini dan asal usul pusaka ini. Ya, pemirsa, kayaknya video dari Abah sampai di sini dulu. Mungkin besok atau di video selanjutnya Abah akan mendatangi atau kita mereview para seniman bonsai yang khususnya Pusaka, mengoleksi pohon pusaka ya. Tanah bonsai yang diambil bahannya dari pohon pusaka. Nantikan video-video Abah selanjutnya. Salam hormat buat para seniman bonsai yang ada di Cikajang. Terima kasih pemirsa. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel Abah Tepis Wiring. Oke? Sampai di sini pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.